Kajian Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak itu memelihara, ya artinya menanamkan, menumbuhkan, itu memelihara dan menumbuhkan al-akhlakul karimah. Di mana al-akhlakul karimah itu sebetulnya buah hasil, gitunya buah atau hasil dari ajaran Islam itu yang ditanamkan, ya dipelihara dan ditumbuhkan di dalam hati hingga menjadi amal. Nah, apabila amalnya itu amalnya itu sampai disebutnya menjadi biasa, menjadi kebiasaan hingga mendarah daging, nah itulah al-akhlakul karimah, yang menanamkan, yang menumbuhkan dan memelihara ajaran Islam di dalam hati hingga berbuah itu menjadi amal. Nah, apabila amalnya itu menjadi biasa, kebiasaan, bahkan mendarah daging, itulah al-akhlakul karimah. Ya, dan al-akhlakul karimah itulah jalan menuju surga. Dengan alur demikian kan saya kira sangat jelas ya, mana mungkin masuk surga tanpa ajaran Islam. Mana mungkin masuk surga tanpa mengamalkan Islam. Nah, salah satu unsur terpenting untuk bisa demikian, ya salah satu terpenting itu untuk bisa demikian itu adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya, karena ini yang akan mengganggu. Ya, ini penyakit hati ininya yang akan mengganggu yang tadi, menanamkan, menumbuhkan, memelihara dan menumbuhkan ajaran Islam itu. Ini nih yang akan mengganggunya itu adalah penyakit hati. Ini salah satu unsur terpenting ya untuk hal tersebut adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Kajian kita yang terakhir kemarin ya selesai penyakit hati nomor 12, yaitu al-ghurur. Cukup panjang juga kan kemarin ya pembahasannya, cukup lama. Dan yang terakhir ada catatan yang sangat penting ini ya, yang dari kajian terakhir tentang penyakit hati al-ghurur, yaitu apabila diantaranya gurur itu apabila ya katakanlah seseorang itulahnya, apabila seseorang itu bahkan rutin itu, apabila seseorang itu suka datang bahkan rutin itu mengikuti kajian majelis taklim, ya tentunya tentang agama Islam kan yang dikajinya, tapi tidak mengubah apapun. Artinya tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Suka mengikuti kajian tapi tidak mengubah apapun. Padahal kalau kita sebutnya, kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat sejarah, Allah menurunkan agama Islam di tengah-tengah kaum jahiliyah. Mereka yang masuk Islam kan berubah. Mereka yang masuk Islam berubah gitu, mereka itu ya, bahkan perubahannya pun dari manusia terburuk menjadi manusia terbaik. Nah, mestinya demikian gitu ya.
dengan ajaran Islam itu manusia itu berubah. Nah, apabila suka bahkan rutin dari dia mengikuti kajian majelis taklim tapi tidak ada perubahan, itu kena itu oleh penyakit hati al-ghurur. Bahkan ikut datang rutin ke pengajiannya pun jadi dosa, bukan dapat pahala. Karena ya kalau datang ke ke sebuah kajian, ke majelis taklim, di situ kan bicara soal agama pasti kan, bicara soal agama Islam kan, tapi tidak menghasilkan itu perubahan apa-apa. Artinya agama itu hanya dianggap sebagai wacana, dianggap sebagai obrolan yang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini kena gitu oleh yang disebut mempermainkan agama. Kalau agama itu hanya sebatas obrolan yang tidak mengubah apapun itunya. Nah, mestinya kalau melihat sejarah seperti yang tadi, Allah menurunkan agama Islam itu di tengah-tengah orang jahiliyah. Mereka yang masuk Islam, jelaskan perubahannya. Nah, itulah yang kemarinnya catatan, kalau menurut saya itu sangat penting gitu ya. Sangat penting. Yaitu apabila datang suka apalagi rutin mengikuti kajian majelis taklim itu harus jelas gitu ini hasilnya apa. Karena kalau tidak demikian, nah, maka kena oleh hal yang tadi. Berarti agama itu hanya sebatas wacana, hanya sebatas obrolan. Karena begitu selesai pengajian, keduniaan lagi, itu nggak menghasilkan apa-apa. Itu termasuknya kena nih yang demikian, kena oleh penyakit hati yang ke-12 kemarinnya al-ghurur. Karena al-ghurur ya, penyakit hati gurur itu kan ragamnya sangat banyak yang kemarin. Nah, itulahnya catatan penting yang kemarinnya, ya ulasan lah sedikitnya bagi saya itu sangat digarisbawahi ya. Harus menghasilkan perubahan gitu intinya ya, termasuk pengajiannya. Berartinya baik kalau barusan itu individunya, katakanlah individunya, orang per orangnya yang suka datang kajian tapi tidak ada perubahan. Nah, ini pengajiannya pun berarti harus apa namanya naon panitia atau naon lah gitu. Panitia penyelenggara lah gitunya. Nah, harus berpikir demikian. Berarti mereka mengadakan acara pengajian majelis taklim itu untuk apa? Ya untuk apa gitu, mengadakan kajian majelis taklim, pengawasan tabligh akbar apapun lah namanya, untuk apa? Mau apa? Tapi mungkin ini perlu diungkap nih ya. Ini ada pergeseran nih, sekarang ini ada pergeseran. Acaranya yang demikian, tapi baik penceramahnya sebutannya atau yang datangnya yang diinginkan itu adalah seserian aja nama selain hayang ilmu. Nu kitu aya nama tah modelnya teh yang tren lah aya nama, orang datang ke pengajian teh resep naonana, bukan ilmunya ternyata. Ya itu yang diinginkan itu yang seperti itu. Atau gururnya kabeh panitiana, ustadna, mustamina, gurur kabeh itu mah. Bubar terus apa? Nggak dapat apa-apa. Padahal yang ya isinya pasti bicara tentang agama kan di dalamnya. Guru teman panitiana tah penceramahna nu datangna karena semuanya dengan satu keinginan yang sama, hayang seserian. Atuh salah anu gitu salah atuh geus ngondang Sri Mulat. Mun kitu mah tawa stand up comedy. Loba artis stand up comedy.
Rek si Mongol sih rek saha. Lu kitu atuh are keserian mah. Ya kemarin gitu kan masalahnya demikian lah hanya yang kemarin itu harus digarisbawahi. Dosa gitu mengadakan pengajiannya pun malah jadi dosa, datang ke pengajiannya pun malah jadi dosa. Gururnya apa? Dikira mereka dapat pahala karena saya datang ke pengajian. Tapi kan niatnya awalnya demikian. Kemudian ya penceramahnya pun katakanlah ya penceramahnya pun lah kita tidak mengarahkan gitu, tidak mengarahkan gitu supaya terjadi perubahan. Nah perubahannya itu adalah kepada yang tadi kan, tanamkan ajaran Islam, tumbuhkan, pelihara hingga menghasilkan amal. Amal ini biasakan, itulahnya amal ini biasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging ta surga manuk itu. Taslah itu tanya saya kira ulasan lah sedikitnya. Sekarang nih penyakit hati baru berarti yang kemarinnya penyakit hati yang ke-12 al-ghurur sudah selesai. Sekarang penyakit hati yang ke-13 yaitu hasud. Bahasa kitanya hasud ya. Al-hasadu, hasud. Definisinya al-hasadu huwa tamanni zawalin nikmati an ahadin mimma lahu fihi solahun diniyun au dunyawiyun min goiri dorurin fil akhirati au tamanni adami wusulin nikmati ila ahadin. Hasud adalah mengetamani ini ya, mengangankan, menghayalkan hilangnya kenikmatan dari Allah dari seseorang. Hilangnya kenikmatan Allah dari seseorang. Mimma lahu fihi solahun, yang berupa sesuatu yang bagi orang itu bermanfaat, baik untuk dunia agamanya ataupun untuk dunianya. Dimana kalau untuk dunianya yang tidak mencelakakannya di akhirat. Saya kira ini nanti bisa disederhanakan lahnya. Kita ikuti yang ini di sini demikian nih. Atau tamani adami wusuli nikmati ila ahadin. Ya, atau menginginkan tidak sampainya kenikmatan dari Allah kepada seseorang. Nah kita sederhanakan ya seperti ini nih. Hasud itu menginginkan, ada keinginan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu hancur atau hilang. Satu lah kurang lebih demikiannya. Yang kedua, menginginkan atau ada keinginan kenikmatan Allah ini tidak Allah berikan kepada seseorang. Jadi dua hasud itu ya. Kalau kepada yang sudah, katakannya, kalau kepada orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita menginginkan kenikmatan itu hancur atau hilang. Kalau kepada yang belum, maka di dalam diri kita itu ada keinginan orang itu tidak mendapatkannya. Dua berarti tanya hasud itu. Nah saya kira lebih disederhanakan demikianlah ya. Jadi hasud itu menginginkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada orang lain itu hilang, hancur atau hilang. Atau ini hasud juga berarti ini model yang kedua, menginginkan, ada keinginan gitunya tidak sampainya kenikmatan dari Allah kepada seseorang. Jadi kalau yang sudah mendapatkan kita menginginkan hancur atau hilang, kepada yang belum gitu keinginan kita itu adalah orang itu tidak
mendapatkannya. Ciri ciri cirinya apabila di dalam hati kita itu ada hasud. Kalau yang pertama tadinya, kalau kepada yang sudah menerima, cirinya itu adalah kita merasa tegenah, cek bahasa normalnya tegenah gitu ningali batur menang milik, tah sudah gitu tegenah ningali batur menang milik, mencek urang bahasa Sunda mah gitulahnya, tegenah mun ningali batur menang milik. Eta ningali batur meuli sendal anyar, si eta euy tegenah we itu lagi sendal capit atau 5.000-an na meni pirage sudah ari hasun pada aya we lah gitulah. Namun komentar, nah kalau kemudian ngomong apa itu sudah jadi amal, karena ini hasud ini penyakit hati. Hasud ini penyakit hati, artinya urusan hati itu. Kalau yang barusan tegenah ningali batur menang milik, kan eta mah hati, kan yang nu tegenah mah hati. Nah, apakah nanti dimunculkan hasudnya, dimunculkan jadi amal, itu bisa jadi berupa ucapan atau perbuatan. Nah, itu sudah jelas itunya tergambar, atau itu jelas sudah direalisasikan. Hasud yang ada di dalam hatinya itu menjadi amal anggota badan. Nanti dari amal ini kita bisa melihat ada hasud di dalam hatinya, atau tetap bisa jadi pendam, itulahnya tidak dimunculkan jadi ucapan atau perbuatan, tetap dipendam. Padahal di dalam hatinya itu ada nya definisinya ada tegenah pokoknya mah ningali batur menang milik, tapi tidak direalisasikan jadi amal. Yang pokok hasud itu adalah yang ada di dalam hatinya. Kalau dimunculkan jadi amal disebutnya itu urusan lain. Keheula eta nomor 2. Iya, hasud mah pokok mah. Hasud yang pokok, hasud itu adalah apa yang ada di dalam hati. Nanti ada juga hadisnya ke depannya, yaitu hadis yang dalam sebut nanti bahaya, gitulahnya bahaya bencana itu dari hasud. Apabila ada hasud di dalam hati, ini bencana nih, bahaya. Bencananya adalah diantaranya hanya seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Selamatkanlah kamu dari hasud, karena hasud itu akan memakan. Hasud itu akan memakan sih di sananya di ta'kulu fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasud itu akan memakan kebaikan seperti api membakar kayu. Nah, selama ini kan tidak hadis ini kan bicara tentang hasudnya. Apakah hasudnya itu yang tidak diamalkan ataupun yang diamalkan? Yang membakar kebaikan itu hasudnya, bukan amalan karena hasudnya, bukan. Ya, bukan amalan karena hasud atau amalan yang dimunculkannya dari hasud, bukan hasudnya. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasud itu akan memakan kebaikan atau amal soleh lah gitunya, akan memakan amal soleh yang pernah dilakukan, seperti api membakar kayu. Ini analoginya demikian, api membakar kayu artinya tidak akan sekaligus habis. Tidak akan sekaligus habis, tapi begitu kalau semacam batang korek api,
Begitu dinyalakan, kan tidak langsung habis ya. Tapi apabila api itu sudah menyala dan tidak segera dipadamkan, terus akan membakar sampai habis. Bisa habis berarti amal soleh teh dengan hasut yang ada di dalam hati. Karena soal hasutnya yang ada di dalam hati itu mau diamalkan, mau dimunculkan jadi amal anggota badan atau tidak, sama saja. Hasut itu masalah yang ada di dalam hatinya. Apabila diamalkan, rasa hasutnya itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu, beda lagi, itu dosa tambahan. Ya karena ini kan tentang penyakit hati, ini urusannya urusan hati, bukan urusan amal anggota badan. Kita bandingkan, nah, ini semua penyakit hati sama demikian. Ya semua penyakit hati itu sama. Karena yang disebut penyakit hati itu di awal sebetulnya ya, saya lupa lagi di bagian mana gitu ya. Penyakit hati itu sama dengan munkaratul qulub. Penyakit hati itu adalah kemunkaran yang dilakukan oleh hati, bukan oleh anggota badan. Ya, kemungkaran dosa, artinya kemungkaran itu kan dosa. Dosa yang dilakukan oleh hati. Ini kembali ininya saya ungkap ini yang sering ya, saya sebutkan di tentang hal ini. Kalau ayat Al-Quran yang banyak sebetulnya yang seperti ini ya, yaitu yang kurang lebih seperti inilah yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, innallazina kafaru fi nari jahannam, mereka itu masuk neraka jahanam khalidina fiha, dan abadi. Nah, ayat ini nih redaksinya demikian. Innallazina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Apa sih yang menyebabkan mereka masuk neraka dan abadi? Kan ayat itu tidak menyebutkan melakukan apa. Enggak, ayat itu menyebutkan orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang di dalam hatinya menyimpan munkaratul qulub, penyakit hati, yaitu kufur. Kan ayat itu tidak menyebut kemudian melakukan apa. Dosa itunya saja yang menyebabkan mereka masuk neraka dan abadi. Di dalam hatinya ada penyakit hati, ada kemunkaran hati, yaitu kufur. Kalau kemudian melakukan ini itu dorongan gitunya dari kekufurannya, beda lagi dosanya. Contoh yang nyata, nih contoh yang jelas. Firaun dengan Abu Thalib di nerakanya beda, tapi abadinya sama. Kalau Firaun itu di nerakanya di neraka yang paling dalam gitu ya. Kalau Abu Thalib seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang siksaannya paling ringan adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Rasulullah menerangkan demikian, itu menerangkan Abu Thalib ringan, paling ringan siksaannya. Karena beda kan apa yang diamalkan oleh Firaun dengan Abu Thalib. Kalau Firaun dengan sampai mengatakan, nah kan itu kan amal anggota badan, sampai mengatakan akulah Tuhan kalian. Kemudian amal anggota badannya menindas Bani Israel, mengejar-ngejar Nabi Musa, nah itu kan amal. Kalau Abu Thalib amalnya apa? Abu Thalib itu justru menjadi pelindung Nabi.
Abu Thalib itu melindungi Rasulullah SAW sampai akhir hayat, sampai wafatnya dia demikian. Tapi kafir. Nah, kufurnya yang menyebabkan abadi. Tapi Abu Thalib dan Fir'aun di nerakanya beda. Amalnya yang membedakan. Tapi kalau abadinya sama, baik Fir'aun ataupun Abu Thalib. Kalau Fir'aun mah sedemikian durhakanya, sedemikian buruknya, sedemikian jahatnya lah gitu ya terhadap utusan Allah Nabi Musa. Nah, kalau Abu Thalib malah kan menjadi pelindung gitu, malah menjadi pelindung Rasulullah. Setelah Abu Thalib wafat, maka orang-orang kafir Quraisy itu kan mengganggu, menyakiti Rasulullah, itu tidak bisa ditahan lagi hingga Allah memerintahkan hijrah. Tanya gitulahnya kufur yang menyebabkan mereka abadi, bukan apa yang mereka lakukan. Nah, ini hasud juga demikian. Ya, hasud itu menurut hadis tadi, hasud itu akan membakar, menghanguskan, menghabiskan amal soleh yang pernah dilakukan. Baik yang itulah ada hasud, baiknya hasud itu kan ini penyakit hati. Mau dimunculkan, dikeluarkan jadi amal, atau hasudnya itu diamalkan disebutnya ataupun tidak. Karena sesuai definisinya sekali lagi nih ya, hasud itu apa? Keinginan. Itu ada jadi dalam hati. Ada keinginannya, definisi demikian kan, tamanni zawali nikmatillahi an ahadin. Ya, keinginan, menginginkan hilangnya kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada seseorang. Tak indikasi nah nu tadi mah teu geunah mun ningali batur menang milik. Aya hasud berarti tah. Atau yang keduanya ada keinginan supaya ulah batur, cek urang Sunda, cek urang bahasa Sunda ulah batur we. Kepada yang belum lah gitunya, kepada yang belum gitu lamun manehna kabeli sendal capit, pokoknya batur mah ulah we. Kudu manehna wunggul lah boga sendal capit. Ternyata batur meuli lain sendal capit, batur mah atuh yang lebih berkelas. Wah, teu geunah lagi atuh. Teu geunah lagi. Da kahayang nama ulah gitu kan batur teh. Eta mah kan dua-duanya juga tamani zawali nikmat atau tamani adami wusul, itu adanya di dalam hati. Nah, eta dosana teh, eta dosana teh. Tadinya mau diamalkan ataupun tidak. Ya sih Abu Thalib lah, itu apa sih yang diamalkan oleh Abu Thalib terhadap nabinya? Apa sih yang diamalkan Abu Thalib terhadap nabi? Beda kan dengan yang diamalkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau dulu contoh yang pangdorakan kan Fir'aun terhadap Nabi Musa seperti apa? Kan ada amal yang mereka lakukan. Nah, Abu Thalib yang dilakukannya apa? Justru melindungi Nabi. Tapi karena kekufurannya, karena mati dalam keadaan kafir, Abu Thalib abadi di neraka. Dosa yang mana? Dosa kufur. Kalau melihat dari amalnya, justru malah banyak membantu Nabi, melindungi Nabi, sampai orang-orangnya kafir Quraisy tadinya tidak terlalu berani lah selama ada Abu Thalib. Justru jasanya sangat besar bagi Rasulullah Abu Thalib, tapi kan karena kufur abadi di neraka. Itu yang disebut munkaratul qulub. Nah, semua penyakit hati sama masalahnya. Penyakit hati itu adalah munkaratul qulub. Ini sudah yang ke-13 nih. 12 tuh kemarin kemana? Aya kabeh. Aya kabeh 12 eta. Di nomor hiji nepi ka nomor 12 mah terakhir ta'al gurur. Tambahan deui atulah hiji deui coba kasupkeun kana hate ya nomor 13. Aduh hiji geripuh euy.
Sekali lagi nih ya, definisinya adalah tamanni zawali nikmatillahi an ahadin. Kita sederhanakan saja sampai demikian lah ya, sampai di sana ya. Menginginkan hilangnya kenikmatan Allah dari seseorang, atau menginginkan tidak sampainya kenikmatan Allah kepada seseorang. Jadi kalau kepada yang sudah mendapatkan kenikmatan Allah, perasaan nggak enak, tegenah, nepi kegering. Nepi kegering gitu, ningali batur meuli sendal capit, gering. Ya itu ya, rugi-rugi teuing batur nu geunahna manehna nu geuringna. Tuluy kudu ke rumah sakit. Komo nepi ka kitu mah tina hasud, nepi ka kudu ngaluarkeun duit ngubaran aya teh gering. Ya, atau menginginkan orang lain, keinginannya gitu ya, orang lain tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah kemudian ya barusan itu definisinya lahnya demikian. Saya kira bisa dipahaminya ya, ini yang disederhanakan lah. Kepada yang sudah mendapatkan, kita ini menginginkan kenikmatannya itu hilang. Cirinya gitu ya mah. Cirinya ada hasud di dalam hati itu adalah merasa nggak enak ketika orang lain mendapatkan rezeki, gitulah ciri hasud nanti. Merasa nggak enak gitu, kok mau gitu apa namanya, dari perasaan hasudnya itu kemudian muncul jolriut gitu, jol jadi betung ngali batur menang milik teh. Batur menang milik orang nu banceret nah itu kumaha itu. Tuh urang da hasud begitu aya lah we. Atau ulah tadi kannya ulah batur memenang milik. Kalau ternyata batur menang milik, tegenah itu kan muncul nanti. Perasaan gak enak itu di dalam hatinya. Ya rezekinya berupa apapun lah itunya. Rezekinya bisa berupa apapun. Ya apakah kekayaan atau jabatan atau apalah gitu, pokoknya mah tegenah ini kali batur menang milik. Atau gitu nu kadua mah ulah gitu, tak perasaan ulah batur menang milik teh. Lamun aya berita teh mah, lamun aya mah contoh saja nih ya. Lamun itu rek aya pembagian sembako tadi nah teh pokoknya masih eta mah ulah kebagian tah teh hasud lah jeung ulah terus sararea kebagian kuduna ge ulah pokoknya mah batur teh. Nah bisa jadi kan muncullah usaha-usaha supaya si ini tidak kebagian, bejakeun we. Wah geus baralik geus bubar nu panitia nu ngabagikeun ge jadi we teu kebagian. Tah eta mah mau kita bari jeung bagian itu teh cokot ku manehna parah cokot ku manehna parah eta mah. Ya jelas haram kan itu kan apa namanya milik orang, jatah orang yang dia ambil, apalagi kan dengan caranya pun dengan cara hasud. Ya kan baik no, kan baik dah no hasud begitu. Kan kalau pernah saya contohkan kan si A hasud kepada si B, ningali senal nawe geuleuh. Si eta meuli motor anyar ningali senalna dijajakan senalna. Ya si A hasud kepada si B, contoh nama si B meuli motor lah misalnya itu contohnya. Jeung lucuna teh kituna teh pas keluar ti masjid apaan bi teh salat. Apaan bi teh salat. Pas keluar ti masjid ningali senal si B aya dialungkeun sabelah. Alungkeun senal teh sabelah kasolokan. Kalau ada tuh hasil sekarang nu hiji jejekan sia naon cek senal teh naon ampun cek senal teh salah saya apa cek senal itu. Lah ini berikutnya nih. Ada ini sebelum ke ini berikutnya hukumnya sebetulnya ya jelas lah, kemungkaran pasti haram kan artinya kan. Sebetulnya cukup jelasnya kemungkaran, karena ini kemungkaran, karena ini
dosa, itu kan berbuat dosa itu haram. Nah, atau ini sudah di awalnya di Muqaddimah sebelum ini di kitab ini nih ya, sebelum ke membahas itu satu persatu itu kan penyakit hatinya. Ini Muqaddimahnya cukup panjang nyata nih yang dulunya pernah kita. Nah, diantaranya bahwa ya karena ini kan penyakit hati yang sama dengan gitunya, penyakit hati itu kan sama dengan munkaratul qalbi, munkaratul qulub, dosa yang dilakukan oleh hati. Artinya jadi seperti ini. Dosa berarti amal soleh juga sama sebetulnya nih ya. Nah, maka seperti ini nih, karena manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Ya, manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Nah, hakikat dari masing-masing apa gitu kan? Hakikat ruh apa? Hakikat jasad apa? Ternyata jasad itu kan hanya alat. Hanya alat untuk ruh beramal. Jadi sebetulnya meskipun yang amal-amal yang dilakukan oleh jasad dua adalah bicara dan berbuat. Itu amalan jasad disebutnya bicara dan berbuat. Tetap sebetulnya hakikatnya yang beramal itu adalah ruhnya, karena jasad ini hanya alat. Dan jasad mau nolak diajak doraka ge. Ya jasad gitu nggak akan menolak diajak berbuat dosa, karena seolah-olah jasad mah berbuat dosa gitu, saya mau disiksa. Nah, maka hakikatnya yang beramal itu adalah ruhnya, jasad ini hanya alat sehingga bisa itulah dilakukan. Nah, yang satu lagi ada amal ruh tanpa bantuan jasad. Jadi amal itu ada amal ruh yang perlu bantuan jasad, ada amal ruh yang tidak perlu bantuan jasad. Tanu kararieu penyakit hati inilah amal ruh tanpa bantuan jasad. Dengan menyimpan, berarti sebutannya, dengan menyimpan rasa hasut di dalam hati, itu sudah beramal. Ruh itu sudah beramal. Berdosa. Itulah kemungkaran hatinya, yaitu menyimpan penyakit hati. Kalau kemudian diamalkan, nah berarti model lain itu dari amal ruh tersebut, yaitu amal yang perlu bantuan jasad. Dah si ganubi ngajajakan senal depan perlu bantuan suku, perlu bantuan jasad dan ada amal-amal ya, hakikatnya yang beramal itu adalah ruh. Jadi dah jasad mereka diajak doraka ge mau nolak. Nah, cek jasad teh ada saya mau ke neraka pek. Ayo mau berbuat dosa mah. Karena jasad kan tidak akan masuk neraka. Jasad ini kepentingannya hanya selama ruh berada di dunia. Begitu meninggal, ruh dikeluarkan dari jasad, ya sudah jasad selesai urusannya, enggak akan disiksa di akhirat. Ruhnya yang akan terus sampai ke akhirat dan disiksa gitu kalau berdosa. Bukan jasad yang ininya, jasad yang ini yang sekarang itu ini enggak akan ikut ke akhirat. Jasad mah hanya apabila seseorang meninggal selesai urusan jasad mah dibuang, dalam tanda kutip lah dibuang dan dikubur, itu dibuang sebetulnya. Nah, kembali lagi ke sini nih. Karena tentu ini ya tentang hukumnya gitu ya. Apa hukumnya hasud? Ya haram. Kategorinya saja ini sudah penyakit hati yang sama dengan tadinya kemungkaran yang dilakukan oleh hati, kan berbuat munkar itu haram. Berbuatlah kita kannya berbuat beramal
kemungkaran haram, baik amalnya amal ruh saja tanpa bantuan jasad, atau amal ruh yang dibantu oleh jasad. Kemungkaran adalah kemungkaran, dosa berarti, dan itu haram ya pasti. Itu tadi lah hadis diantaranya ya, keburukannya buruk, sesuatu yang buruk yang berdasarkan hadis tadinya. Selama berarti disebutnya, selama ada hasud di dalam hati, itu ibarat api yang menyala sedang membakar kayu bakar. Kalau tidak segera dipadamkan maka terus saja, selama tidak dipadamkan maka terus akan membakar. Mun aya keneh amal soleh, nah itu selama masih ada amal soleh di dalam hatinya, pokoknya mah akan dibakar sampai habis. Ya, saya ibaratkan tadinya kalau sebatang korek api gitu kita nyalakan. Yang menyalakan awalnya ujungnya, kan tidak langsung habis kan. Tapi kalau api ini tidak segera dipadamkan, ya teruslah akan membakar si batang korek api tadi. Sampai kapan? Ya sampai habis kalau tidak dipadamkan. Pasti berarti kan dengan hadis itu pun lah itu sudah menunjukkannya bahwa hasud itu ya hukumnya ini di sini berikutnya ini bicara tentang hukumnya. Pasti haram dengan yang demikian. Nah, kemudian juga nih, hasud ini bertentangan. Hasud ini bertentangan dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya di riwayat Bukhari dan Muslim, ya, di riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Sahih Bukhari ini oleh beliau dimuat di dalam Kitabul Iman. Yang ini nih hadisnya nih, yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini saya sering mendapatinya orang yang menerjemahkan hadis ini, itu huruf jarnya kaliwat, huruf jarnya hilang. La yu'minu ahadukum, tidaklah, ini bahasa kitanya mungkin, tidaklah dikatakan benar-benar beriman. Bukan jadi kafir, soalnya ya kan la yu'minu kan tidak beriman, kafir kan sebetulnya. Kalau yang tidak beriman kafir. Tapi ini kan bicara tentang orang Islam ayatnya mah. Ayat hadis ini bicara tentang orang Islam. La yu'minu, jadi tidak benar-benar beriman. Maknanya bisa menjadi lemah gitu imannya, tipis imannya. Ya, tidak benar-benar beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, hingga dia menyukai saudaranya. Nah, ini yang menerjemah huruf jarnya hilang. Hatta yuhibba li akhihi, bukan yuhibba akhohu. Hatta yuhibba, ada di sini ada maf'ul bih yang hilang. Hatta yuhibba syai'an li akhihi, hingga dia menyukai sesuatu milik saudaranya. Ini kalau terjemahnya harfiah jadi demikian lah ya. Kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Nah, maknanya seperti ini hadis ini. Tidaklah dikatakan benar-benar beriman sebelum dia merasa bergembira li akhihi, ketika saudaranya memiliki sesuatu.
sebagaimana atau rasa gembiranya itu sebesar gitulahnya, rasa gembiranya itu sebesar kalau sesuatu itu menjadi miliknya. Bahasa Sundana ngiring bingah nu kitu teh ai batur mun ai dulurna dulur lah pada ini bicara orang Islam gitu atuh. Menurut ajaran Islam kalau saudaranya menang milik teh ngiring bingah lain tegenah. Atau sangat bertentangan berarti kan ya dengan apa yang diajarkan oleh Islam, mestinya demikian. Ya melihat saudaranya gitu mendapatkan rezeki dari Allah. Ini hadisnya demikian, dia harus merasa bergembira. Sebesar apa rasa gembiranya? Sebesar kalau apa yang Allah berikan kepada saudaranya itu Allah berikan kepada dirinya. Saya geningan jadi orang Islam teh. Lantaran nu aya teh tegeun lah we tetep ningali batur menang milik jadi beuteung anger eta teh penyakitna teh ningali batur menang milik dulu ya gusial dulu ya rieut ciri teh kitu pokokna mah dipengker sirahna teh rieut berarti ningali batur menang milik sih hasil geus parah eta mah mun kitu mah. Sangat bertentangannya justru dengan hadis yang demikian, yang barusan. Tidaklah dikatakan benar-benar beriman salah seorang dari kamu sebelum bisa demikian. Artinya sebelum, ini kan rasa, sama kan gembira kan rasa. Sebelum justru rasa yang munculnya itu adalah rasa gembira ketika melihat saudaranya mendapatkan rezeki dari Allah. Kok mau jadi akhlak mah otomatis gitu nu eta teh rasa yang muncul teh eta berarti rasa gembira. Eta mah imannya sudah tinggi berarti kalau yang demikian. Ya kalau yang demikian itu berarti imannya sudah ya tinggi lah. Kalau iman kan turun naik berarti imannya sudah tinggi kalau demikian. Dimana rasa gembiranya itu kan sebesar kalau apa yang Allah berikan kepada saudaranya itu Allah berikan kepada dirinya. Sok kita kudu kitu orang Islam mah. Ya contohna mah kitu lamun ningali dulurna beli motor. Meuli atoh teh sebesar mun motor eta gitu nu manehna sok kudu nepi ka kitu teh. Ari ieu pan ngadon teh. Ngadon teugeun ya. Kemudian kan ya kali hasut ini akan mendorong dan yang berbahaya gitunya, dan yang berbahaya dari orang yang hasut apabila sudah diamalkan. Itu yang bahkan Rasulullah SAW diperintahkan di dalam surat Al-Falaq ketewa min syarri hasidin iza hasad, dan dari keburukan orang yang hasud iza hasad apabila dia mengamalkan kita makna ayat itu teh dari keburukan pasti yang buruk akan ada yang baik, pasti yang buruk yang dimunculkan atau yang diamalkan, yang dilakukan, yang diucapkan gitulahnya oleh orang yang hasud ketika memunculkan mengeluarkan hasudnya pasti yang buruk. Di ayat itu kan Rasulullah tidak diperintah berlindunglah dari orang yang hasud. Hasud itu penyakit hati. Bahkan ketika misalnya ketika si A ini misalnya ya si A di dalam hatinya itu ada rasa hasud kepada si B, selama tidak diamalkan si B belum tentu tahu. Si B tahu nggak si A itu ternyata di dalam hatinya ada hasud? Ya nggak tahu kan, siapa yang tahu isi hati seseorang kan nggak ada. Apalagi kalau bertemu bermanis muka dan sebagainya kan nggak nyangka disebutnya. Tapi ketika sandal lagi sabelah jeung edang bejaan tuku si itu tersangka si eta tersangka si eta sugan teh teu hasud.
Tadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW berlindung dari yang hasut itu kalau mereka sampai memunculkan, mengamalkan, mengeluarkannya menjadi amal gitulahnya. Dari orang-orang yang hasud itu pasti keburukan. Makanya ayat itu kan wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang yang hasud. Iza hasad, apabila mereka mengamalkan, memunculkan hasutnya menjadi amal perbuatan. Pasti yang jelek, pasti yang buruk, pasti nu hayang nyilakakeun lah pokoknya mah. Baik dengan ucapan. Ya kalau dengan ucapan bisa jadi kan memunculkan kebohongan lah, memunculkan fitnah lah. Pokoknya ucapannya itu yang yang menjatuhkan, yang mendiskreditkan, yang menjelek-jelekan. Nah, kalau omongannya yang seperti itu. Ya kalau berbuatan mah ya tadi lah beragam, mungkin tergantung sikonnya. Karena kesempatannya keluar dari mesin yang disenalna hanya eta we harita. Senal dialungkeun sabelah. Nu hiji dialungkeun, nu hiji dijejekan teh. Nepi ka pajet senal teh. Nah itulah yang dilakukannya, bahkan sudah di luar nalar. Non untungna ngajejekan senal. Sogera kan non untungna ngajejekan senal tapi puas. Dengan melakukan itu dia sudah merasa puas. Nah, puasnya itu karena melampiaskan kategenahna kita eta melampiaskan kategenahna. Asa meunang teh nu hasud mah kikituan teh. Ya orang yang hasud itu merasa ya karena kan merasa terlampiaskan, merasa terpuaskan, asa meunang manehna mah kitu teh. Menang naon cek urang menang naon? Puas. Rasa itunya terpuaskan. Tapi justru kan sebetulnya asalnya dosa itu hanya munkarotul qulub, hasud yang ada di dalam hati sekarang bertambah dengan amal anggota badannya, dengan ngajejekan senal aya nambah-nambahan tah. Teu harti kalakuan teh jeung nu hiji disebutkeun senal teh, nu hiji dijejekan. Murukan nama CCTV. ayo nama ayah CCTV. Dan boga senal teh meureunnan eueuh sabelah ka mana cing tingali CCTV na. Aya si eta sugan teh. Teu da ari hareupeun mah. Nah ayat-ayat barusannya bahkan Allah sampai memerintahkan kepada Allah itu berlindunglah gitu kan. Itu kan qul a'udzu bi rabbil falaq sampai ke hal yang terakhir yang disebutkan wa min syarri hasidin iza hasad. Artinya orang yang ada hasud di dalam hatinya tidak membahayakan selama dia tidak memunculkannya menjadi amal. Eta mah cik urang teh tinggal derita loh we eta mah mangga we hakan cik urang teh. Dia simpan, dia pelihara rasa hasud di dalam hatinya. Di antaranya kan tadi kerugiannya, bahayanya, bencana sebetulnya. Amal soleh bisa habis. Selama rasa hasud itu tidak dibuang, dikukut, cik urang masuk, dikukut teh rasa hasud, beak amal soleh teh. Pokoknya selama tidak dipadamkan, kan Rasulullah menganalogikannya seperti api. Ya, api itu akan terus saja menyala selama ada yang dibakarnya kan. Kalau tidak segera dipadamkan, maka habis berarti apapun yang ada. Baik, amal soleh teh hanas. Nah, kalau kita di akhirat teh amal soleh teh acan ka mana teh? Ya habislah itu dibakar oleh rasa hasudnya. Nah karena ini juga jadinya berlaku juga kan ini untuk semua penyakit hati sama, yaitu selama ada di dalam hati berarti selama itu dosa. Kan selama ada di dalam hati berarti ya selama itulah menjadi dosa. Kalau tadi contohnya orang kafir. Orang yang kafir ketika tidur kufurnya hilang nggak dari dalam hati?
Emang orang kafir mun sare jadi muslim otomatis teu ngarek kufur. Mun sare jadi iman wae dina hatena teh hudang kufur deui. Selama tidur pun kufurnya itu ada. Punya mun sare jadi iman itu. Hudang kufur sare iman eueuh teu dituna selama tidur pun kufurnya tetap ada di dalam hati. Nah ini kan mengapa mereka masuk neraka dan abadi, karena tiap detik dari umurnya itu berisi dosa kufur. Setiap detik dari umurnya kan berisi dosa kufur. Selama dia belum menggantinya dengan iman, hentikan kufurnya, ganti dengan iman, baru berhenti. Sok tanyakeun tingali we kalau ada orang kafir sedang tidur si eta atau mainnya baru ya otomatis jadi muslim. Kebun kersare muslim gitu. Mun kersare iman we dina hatena teh mun hudang kufur ya ngar we kufur keur hees lagi si eta. Ya kersare dage kufur artinya tetap kan di dalam hatinya ada kekufuran. Kalau ya orang apa namanya mereview lagi nih ya tentang di mukadimahnya yang sangat-sangat penting nih. Satu lagi ini terkait ya, tentang penyakit hati ini ya selama ada di dalam hati selama itu berdosa. Ya, orang yang takabur kan sedang tidurnya tetap di hati ente aya takabur. Datu jadi tawadu itu popina jukulem tawadu situ. Kersare tawadu udang takabur enggak ada. Tetap saja takabur itu ada di dalam hatinya meskipun orang itu sedang tidur. Nah ini satu lagi nih ya mumpung ingat nih ya sebagai pondasi-pondasinya lah dulu ya. Kalau tadi manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Ini ada hadis populer nih tentang penyakit jasad. Kalau ini kan penyakit hati. Ya kan ada juga penyakit jasad ya karena jasad juga suka sakit. Padahal lebih banyak orang yang gering hati sih. Dasar jasad masa rehat. Hati fi qulubihim maradun depan di dalam hati mereka ada penyakit. Sakit berarti sebetulnya hatinya. Padahal jasadnya sehat. Wah, tapi fitness wae itu kafir ge sarehat na jasad apa? Nah, ini ada hadis yang populernya bahkan banyak juga sihnya yang saya lihat nih. Banyak juga yang asal jadi salah gitu memaknainya. Yang ini apabila seorang ini mukmin atau muslim lah itunya sakit, jasad yang dimaksud nih. Apabila seorang muslim sakit, maka sakitnya itu menjadi kifarat, menjadi penghapus dosanya. Ini benar nih demikian ya ada hadisnya. Apabila seorang muslim sakit, maka sakitnya itu akan menjadi kifarat, penghapus dosanya. Dan satu lagi, apabila ada amal soleh yang jadi tidak bisa dilakukan karena sakitnya itu, maka Allah menjamin pahalanya akan tetap diberikan. Dua berarti tanya keuntungan justru apabila sakit jasad, keuntungan malah yang didapat. Itunya satu, itu kan yang tadinya sakitnya itu menjadi kifarat, penghapus, disebut penghapus bagi dosanya. Yang kedua, kalau ada amal soleh yang jadi tidak bisa dilakukan karena sakitnya itu, maka Allah menjamin pahalanya akan tetap diberikan. Perlu ya diberi catatan hadis itu. Satunya dengan catatan sakitnya itu lain disiar kumane, cek kurang Sunda mau cari penyakit. Bener kan ada orang yang sebut cari penyakit. Dor hujanan tuluy we gering, cek kalau teh bohongan tuh. Geus kitu teh nagih. Kan Allah mau menjadikan sakit ini sebagai kifarat. Cek kalau teh apan gering lagi teh mah yang maneh.
kagok kehujanan mah oh sing gerag-geragen maneh tina tangkal jamu tapi kepotong. Jadi banyak amal yang tidak bisa dilakukan karena kakinya patah. Nagih ke Allah teh nah pahala dan pada tuh kayak mana cek Allah itu mah beda dengan orang yang sudah bertakwa hati-hati menjaga kesehatannya dagering mah pasti nanti Allah akan memberinya sakit artinya Allah yang mengistirahatkannya lain di share ke orang atau geringnya teh beda gitu mah tadi dahar seblak level 10 dahar seblak level 10 dulu ya peperengkelan di opname banyak amal yang tidak bisa dilakukan karena sedang di opname di rumah sakit lalu dia berpikir bahwa nyokun baik itu tidak beramal geda kerkil kan Allah menjamin pahalanya tetap diberi cek Allah tel sekali deui jing sing lada lebih teu kitu modar soalnya modar sekalian cek Allah teh modar sekalian sudah tuh atuh disiar cek Allah teh nah itu sebetulnya enggak tapi ya, ini yang memang ada hadis demikian tapi kan sakitnya itu setelah kita berusaha untuk tetap sehat pasti udah gering mah pasti oh mana ada orang yang tidak pernah sakit tah yang Allah menjamin sakitnya itu akan menjadi kifarat karena Allah yang memberinya bukan kehendak kita linkah yang orang betul ngeragen maneh tidak takal alpukat mun tadi udah aya doma yor lawanan ku urang teu diadukeun nya lieur Dulu orang geus kitu teh tuluy dibongkar riut jadi we banyak amal yang tidak bisa dilakukan. Atuh cek Allah teh kagok geus milu per itu tuh. Milu turnamen masuk adu domba. Milu turnamen atuh sekalian gitu. Nah itu kalau sakit jasad itu keuntungan sebetulnya tapi dengan catatannya lebih lain penyakit itu disiar kusarangan. Tapi nah ini kalau penyakit jasad itu berupa keuntungan ya jadi penghapus dosa amal soleh yang biasa dilakukan pahalanya tetap diberikan. Kalau penyakit hati nggak ada untung-untungnya. Kalau penyakit jasad mah keuntungan justru yang didapat. Tapi kalau penyakit hati itu tadi selama ada penyakit hati maka selama itu berdosa. Ya itulah yang menyebabkan orang kafir masuk neraka dan abadi. Emang dosa yang mana? Ayat itu tidak mengatakan apa yang dilakukannya, enggak. Karena kalau melihat apa yang dilakukan Abu Thalib enggak boleh ke neraka. Ya, karena Abu Thalib itu kan malah menolong, melindungi Rasulullah. Nah karena kufurnya itulah mereka abadi. Nah ini berlaku untuk semua penyakit hati demikian. Nah yang ini juga sama itu selama rasa hasud itu ada di dalam hati maka selama itu berdosa belum lagi kan keburukan yang lainnya hasud ini ya kan khusus untuk hasudnya selain selama ada di dalam hati berarti selama itu berdosa tadi contohnya tambah lagi keberadaan hasud di dalam hatinya itu akan membakar amal soleh yang pernah dilakukannya. Ini merujuk ke ini nih ya. Jam teh. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah hasud. Yaitu iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dulu hasud apapun yang kemudian yang dilakukannya nah etama gitulah berarti iblis itu sudah mengamalkan
rasa hasutnya. Tapi tak kemunculan inilah dosa pertama yang dilakukan oleh seluruh makhluk Allah itu adalah hasut iblis kepada Adam. Dosa paling tua gitu ya temannya, dosa paling tua, dosa pertama itu yang dilakukan oleh seluruh makhluknya itu adalah ini rasa hasut iblis kepada Adam. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an ya orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka juga hasut atas diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi, mereka hasut. Terus diwariskan tah nepi ayeuna mereka sampai hari ini orang-orang ahlul kitab itu hasut kepada orang Islam. Dar orang Islam lah deui miluan. Dar orang Islam lah miluan. Nah pika kitu teh ningali ningali tetanggana pirage meuli sendal teh. Teugeun lah gara pirage ningali tetanggana, ningali dulurna, ningali saha itulah hanya mendapatkan rezeki, bahkan rezeki yang kecil sekalipun itunya. Nah, kalau ada hasud begitu. Terus ini kan belum ini nih waktunya nih sudah lewat nih belum ke hukumnya karena ini cukup panjang nih ya, cukup panjang nih pembahasan tentang hukumnya ya, termasuk ada ayat nih yang dimuat nih, ada hadis nih ya. Nah dari itulah mukadimahnya dulu saya kira nih ya, karena maunya mukadimah definisi sangat penting. Karena jangan sampai memahami sesuatu itu tidak sesuai definisinya. Yang ternyata ini nih yang terjadi di negara kita nih. Sabar, ikhlas, tawakal teh aya dina kamus besar bahasa Indonesia ditinggali teh maknana apa? Jauh itu teh. Sabar menurut kamus gitu bahasa Indonesia dengan sabar menurut Al-Qur'an jauh pisan. Ya, ikhlas, tawakal dan sebagainya lah gitunya. Nah, makanya ini perlu nih definisinya. Sekali lagi nya hasud itu adalah menginginkan, ada keinginan di dalam hati agar itu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu hancur atau hilang, atau ada keinginan di dalam hati kita itu agar orang lain jangan mendapatkan kenikmatan, jangan mendapatkan rezeki. Ya ulah batur nuka hiji mah tegenah mun batur menang milik, nuka dua mah ulah batur menang milik, ulah batur menang milik. Itulah hasudnya ada dua macam, berartinya ada kepada yang sudah mendapatkan kenikmatan, bisa juga kepada yang belum mendapatkan kenikmatan. Terserah lah, nyatalah mukadimah lahnya baru definisinya dan masih panjang nih karena di ini pembahasan tentang hasud ini cukup panjang nih. Berapa halaman itu ya di sini nih tentang hasud nih sampai kepadanya. Terakhir kan sampai kepada ya bagaimana mengobatinya. Ya keburukannya apa saja. Nah yang tadilah diantaranya berdasarkan hadis yaitu bisa menghanguskan itulah, membakar, menghanguskan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Ya, sampai kepada ini penanggulangannya bagaimana nih, wasiganya penyakit berat ini mah perlu penanggulangan ya mah spesialis ini perlu penanggulangan ahli penyakit hati nu ieu mah hasudna ya.